selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan lele segar Ambarawa, mas saya Fauzi atau Ozi. Di sini kita akan mengupas sedikit tentang persiapan air sebelum budidaya ikan lele. Ini cukup menarik, banyak orang yang pada musim-musim seperti ini ingin budidaya ikan lele. Kita akan kupas tentang budidaya ikan lele yang simple. Untuk persiapan air kita membutuhkan waktu 5 hari aja, 5 hari. Dan untuk kebetulan di lele segar Ambarawa kita menggunakan kolam diameter 2, kolam sederhana saja, yang penting bisa hidup lelenya. Ini diameter 2 dengan ketinggian kurang lebih 70-80 cm atau kubikasi air antara 2 sampai 2,5 kubik atau 2000 sampai 2500 kubik air yang ada di kolam ini, kolam kita. Terus selanjutnya persiapan air yang saya bilang tadi 5 hari. Ini kita persiapannya. Contohnya hari ini, kita hari Senin ya. Kita hari Senin kita akan masukkan beberapa produk atau bahan yang mana fungsi produk itu yang pertama adalah membunuh bakteri, virus, kuman dan sebagainya yang mungkin bawaan dari air. Nah, terus yang kedua, treatment kedua adalah membentuk plankton untuk ekosistem lelenya itu nanti. Nah, kebetulan untuk di lele segar Ambarawa menggunakan 2 produk ini. Yang pertama adalah Blue Copper, yang kedua adalah Plankton. Nah, Blue Copper ini fungsinya untuk membunuh virus, bakteri, jamur dan sebagainya yang mungkin bawaan dari airnya. Terus yang kedua adalah Plankton. Ini adalah membentuk plankton dengan cepat di lingkungan air atau di lingkungan kolam. Oke. Dan untuk penggunaannya kita akan kumpas satu persatu. Yang pertama adalah Blue Copper ya. Kita ingat hari ini adalah hari Senin. Nah, oke, hari Senin kurang lebih kita jam 7, jam 8 pagi plus minus. Nah, untuk 2 kubik air ini kita menggunakan Blue Copper ini dimasukkan ke sini dengan dosis sebagai berikut. Mohon dicatat ya, jangan sampai overdosis. Penting, Blue Copper kalau terlalu banyak mengakibatkan lele mati. Tidak menjadi obat, tapi akan menjadi lele mati. Sekali lagi sesuai dosis saja. Kalau untuk dosis yang kami terapkan di kami untuk untuk persiapan air, kita gunakan kurang lebih 15, cukup 15 mili aja. 15 mili Blue Copper. Dengan cara sebagai berikut. Kita siapkan air kurang lebih 2 liter, 3 liter air. Nah, ini 2 liter, 3 liter air. Kita masukkan Blue Coppernya. Oke, kita masukkan Blue Coppernya. Tapi 2 ya. 1,5 atau kurang lebih 15 mili. 15 mili Blue Copper, 1,5 tutup botol Blue Copper 1 liter ini cukup 1,5 botol atau 15 mili. Kita aduk. Setelah kita aduk, lagi jam 8 maksimal, jam 8 pagi kita masukkan ke kolam seperti ini. Jangan langsung disuntak, tapi diratakan seperti ini, diratakan ke seluruh kolam. Kolam tujuannya apa? Biar kuman, bakteri, virus bawaan air, kita kan nggak tahu apakah itu ada kumannya, virusnya, jamurnya. Nah, ini untuk penanggulangannya. Oke ya, ini kita lakukan pada hari Senin jam 7, jam 8 pagi. Terus selanjutnya kita akan plankton, tapi 3 hari yang akan datang. Kita hari Rabu, kita akan melakukan plankton sampai hari Rabu. Oke, setelah hari Senin kemarin kita masukkan Blue Copper, ini sekarang hari Rabu ya, ini hari Rabu. Waktunya kita akan mengisikan plankton. Nah, ini dari booster juga sama. Nah, untuk dosisnya kalau 2 kubik gini, nanti kita membutuhkan kurang lebih 200 sampai 250 plankton. Terus untuk cara memasukkan itu sama seperti Blue Copper dulu. Siapkan air dulu ya, air kurang lebih
liter sama. Nah, terus kita ini buka plangtopnya ya. Oh iya, sebelum kita buka plangtop, ini kan kental. Kita kocok dulu ya. Kita kocok sampai benar-benar di dalam ini campurannya. Kita kocok dulu. Setelah sudah tercampur seperti ini, kita buka. Oke. Dan saat membuka ini, tolong jangan di luar seperti ini. Buka di sini, karena ini kayak seperti Sprite. Saat dibuka, kadang dia akan muntah, kayak ada sodanya seperti itu. Tapi kalau ini kayaknya aman sih. Nah, ini. Tapi lebih baik tetap di atas gini, biar saat tumpah dia tetap di dalam kolam. Oke, kita siapkan gelas ukur ya. Nah ini kita isi kurang lebih ya 200-an lah, 200-an. Nah, ini 200 cukup kita gunakan ini 200-an mili ya. 200-an mili. Oke. Ini karena masih ada di sana masih ada cairannya, kita tambah air dulu. Nah, ini. Karena di sana ada gumpalan di dalam sini. Kita kocok dulu. Kita kocok. Oke. Nah, sini. Nah, kita masukkan ke air seperti ini. Nah, ini. Seperti ini kita aduk. Seperti ini. Nah, kita aduk seperti ini. Terus kita tebarkan sama seperti kita nebar blue koper. Kita ratakan ya, kita ratakan. Ratakan. Dan untuk penyebaran ini usahakan ada sinar matahari atau sudah siang, tidak malam. Karena ini nanti akan bekerja saat ada sinar matahari. Tebar ya jam 8 pagi sudah ada lihat sudah matahari seperti ini, terus jam 10 gitu. Yang penting jangan malam hari nebar seperti ini. Hari ketiga atau kemarin kita dari hari Senin, terus ini hari Rabu, ditebar pada siang hari, tidak pada malam hari. Karena untuk proses plankton ini membutuhkan sinar matahari walaupun cuma sebentar. Terus bagaimana solusi saat di tempat panjenengan tidak ada sinar matahari? Cukup mudah, panjenengan air yang ini tadi, air yang ini kan ini air dingin ya kalau di sini. Kalau panjenengan gunakan air hangat kuku, ya hangatlah, hangat. Sama masukkan plankton juga sama tadi ke sini. Nah, tunggu sampai 15-20 menit baru ditebarkan ke kolam. Jadi air hangat tadi masuk di plankton. Setelah itu tunggu 15-20 menit baru masukkan ke kolam. Itu untuk teman-teman yang mungkin dari sinar mataharinya masih kurang. Oke, ini hari ketiga, kita akan ketemu lagi di hari yang ke-5 untuk saat penebaran bibit. Oke, ketemu hari ke-5 ya. Ini waktunya untuk menebar bibit. Nah, nanti kalau sudah 5 hari biasanya kolamnya nanti akan warnanya agak coklat, ada sudah ada yang jadi warnanya hijau gitu, tergantung masing-masing wilayah untuk warna tidak mempengaruhi sebenarnya. Yang penting lelenya nyaman, sehat, terus makannya lahap, nggak ada masalah. Mau warna merah, hijau, kuning, yang penting lelenya sehat gitu. Terus selanjutnya kita kembali ke topik, yaitu penebaran bibit. Nah, penebaran bibit yang paling penting adalah kita pilih bibit yang sehat. Kita datang ke petaninya langsung agar mengetahui bibit itu kualitasnya bagus. Untuk semua jenis, kalau saya pribadi mengatakan semua jenis bagus. Yang penting tergantung kita, tergantung pembudidaya yang mau sangkuriang, piton, mau mutiara, semua bagus. Tergantung kita sebagai pembudidayanya aja. Terus selanjutnya untuk masuk ke kolam seperti ini, bibitnya ya. Pastikan sampelnya di sini. Jadi kebetulan saya ngitung kurang lebih kurang lebih ada 100-an ekor ya, 90-100 ekor. Nah, sebelum masuk ke sini timbang terlebih dahulu
Nah, ini kurang lebih ada 90 sampai 100-an ekor ya ini ya. Timbang dulu. Nah, ini ketemulah angka kurang lebih 1 kilo. Nah, ada 100 ekor ini. 100 ekor lele ini ada 1 kilo. Tujuannya apa? Kenapa kita harus timbang ya? Kenapa harus kita timbang? Untuk menentukan feeding rate. Jangan langsung ibaratnya kita dapat beli bibit jumlah 1000 tapi nggak kita timbang. Itu nanti akan berpengaruh pada yang namanya feeding rate atau porsi makan sehari. Jadi ada nanti di konten-konten yang lain nanti kita akan kupas mengenai feeding rate ikan. Jadi kadang pembudidaya mohon maaf saat ngasih makan kurang atau mungkin tidak tepat, akhirnya satu lelenya nggak cepat gemuk atau tidak cepat besar, atau bahkan dia kebanyakan lelenya akhirnya mati. Itu biasanya kendala-kendala atau hambatan saat kita budidaya lele karena tidak mengetahui tadi, tidak ditimbang saat datang. Nah, ini setelah kita timbang kita tahu 1 kilo 100 ekor kita masukkan ke sini. Kalau saya lebih ke yang namanya biasa aja, santai kalem. Nah, kita masukkan kalem lelenya biar dia tidak kaget di air di kolamnya. Dan gambaran untuk kami di budidaya kami, kebetulan kami tidak menerapkan padat tebar, kami menerapkan yang namanya cukup atau cukupan lah. 1 kubik ini biasanya satu kolam ini saya isi kurang lebih cuma 1000-1200 mentok, tapi rata-rata di angka 1000. Kenapa? Karena kami punya prinsip satu, semakin pada tebar panen mundur. Terus yang selanjutnya adalah boros dipakan, air juga boros pasti. Kami menggunakan penerapan ibaratnya 1 kubik ini saya cuma isi antara 300 sampai maksimal 500. Kalau pengalaman saya lebih sering saya menggunakan 1 kubik saya isi kurang lebih 400 ekor. Tujuannya apa? Biar panennya cepat, biar panennya nyaman, rata dan sebagainya. Karena kita menggunakan dengan kolam yang terpal yang minim tempat. Ini tadi konten kami mulai persiapan air ya. Sekali lagi kita review, kita persiapan 5 hari ya. Hari pertama contohnya hari Senin kita masukkan blue copper dengan dosis kurang lebih 1 kubik kurang lebih 7 mili sampai 10 mili. Terus pada hari Senin penyebaran seperti tadi yang kita sampaikan. Terus hari Rabunya kita masukkan pelangtop dengan dosis kurang lebih 1 kubiknya kurang lebih 100 mili sampai 150 mili. Terus pada hari kelima Senin, Rabu, hari Jumat ini kita masukkan bibit ke dalam kolam. Itu mengenai proses. Dan setelah bibit ini, di pengalaman kami kita tidak langsung beri yang namanya pakan. Kita puasakan hari ini, kita puasa Jumat full puasa, baru besok hari Sabtu pagi kita baru kasih makan. Oke, ini konten untuk untuk persiapan sampai tebar benih. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mungkin ada saran, kritik, atau mungkin pengalaman yang bisa di-share ke kami, bisa langsung kirim ke WA kami di 085 647 444 533 dengan Google Map adalah Lele Segar Ambarawa. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.